Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mendapatkan ikan paus di kolam Bapak Yanto? Jika belum maka segeralah memancing dengan sungguh-sungguh supaya berhasil mendapatkannya. Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan diperlihatkan dengan aula di keluarga Zen yang pada saat ini benar-benar hening. Tentu saja mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan seorang tetua kecil dari klan afiliasi benar-benar menghancurkan Zen Jian. Akhirnya Zen Zongfu memecah kesunyian dengan wajah penuh ketidakkeyakinan. Dirinya segera bertanya pada para tetua, apakah pendapat dari mereka tentang permasalahan ini? Menanggapi hal itu semua tertua pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya salah seorang dari mereka segera berkata perlahan. Dirinya berkata jika itu ras lain mereka masih bisa menanyakan mengenai kejahatannya ini, tetapi Xiaoyan adalah tertua dari keluarga afiliasi keluarga Zen. Belas kasihan yang diberikan kepada Zen Jian dari Xiaoyan juga menunjukkan bahwa Xiaoyan ini memperhitungkan wajah keluarga Zen. Masalah yang terjadi kali ini benar-benar agak rumit. Sementara itu di sisi lain tertua ketiga pada saat mengelus janggutnya sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata meskipun keluarga Zen mereka telah kehilangan seorang jenius yang tiada taraf, tetapi seorang jenius yang tidak tertandingi yang bahkan lebih mempesona juga telah muncul di keluarga afiliasi keluarga Zen. Dari perspektif situasi keseluruhan mereka pada saat ini lebih merasakan bahagia dibandingkan sedih. Hanya saja pada saat ini langkah Xiaoyan benar-benar agak merusak reputasi keluarga Zen. Oleh karena itu mereka perlu mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana menangani permasalahan ini. Zen Zongfu pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya dirinya segera menatap tetua kedua. Ketua kedua pun merenung sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa klan Xiao selalu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan aliansi bisnis tahun ini. Mereka telah menghasilkan banyak uang dari cairan roh bening dan mereka telah membuat kemajuan besar. Kekuatan mereka pada saat ini jauh dari sebanding jika dibandingkan dengan awal ketika mereka pindah ke Dizhou. Semua ini telah terjadi setelah Xiaoyan datang ke benua Dodi. Para tetua benar-benar tidak cukup memperhatikan hal ini sebelumnya. Oleh karena itu mereka tidak tahu banyak tentang situasi dari klan Xiao pada saat ini. Tetua kedua berpikir haruskah mereka meminta Zen Bufan untuk datang ke sini? Seharusnya Zen Bufan memiliki beberapa pemahaman yang lebih baik tentang situasi dari klan Xiao. Zen Zongfu pun mengerutkan keningnya dan pada saat ini berusaha menenangkan emosinya. Pada akhirnya dirinya segera menghela nafas dan memerintahkan seorang untuk pergi dan mengajak Zen Bufan untuk segera datang ke sini. Setelah itu Zen Zongfu pun melihat ke arah Zen Jian yang masih berlutut bersama dengan murid lainnya. Dirinya memerintahkan murid-murid yang lain untuk mundur terlebih dahulu. Lalu murid-murid ketakutan pun segera mundur menjauh dari Zen Jian. Sementara itu Zen Zongfu pun segera berkata kepada Zen Jian bahwa dirinya tidak seahli orang lain. Zen Jian pada saat ini tidak menerima kemundurannya dan dirinya tidak bisa menyalahkan orang lain. Sangat mudah untuk menyembuhkan tubuh Zen Jian tetapi sulit untuk menyingkirkan hatinya. Di masa depan itu semua tergantung pada keberuntungan Zen Jian sendiri. Setelah itu Zen Zongfu pun memerintahkan Zen Jian dan para murid untuk segera pergi. Tentu kelima orang ini pun segera pergi meninggalkan aula dengan Zen Jian yang pada saat ini tatapannya masih kosong. Lalu singkat cerita setelah beberapa saat Zen Bufan pun pada saat ini sudah sampai dan berjalan ke aula dengan senyum tipis. Dirinya pun segera bertanya mengapa begitu mendesak sehingga dirinya harus datang ke sini secepat mungkin. Kedatangan Zen Bufan ini meredakan depresi dari Zen Zongfu dan dirinya bersama tetua lain segera menyambut Zen Bufan. Sementara itu Zen Bufan hanya tersenyum dan menatap wajah semua orang dan sudah membuat tebakan lumrah. Zen Bufan pin bertanya, apakah kakak mengundangnya perihal permasalahan antara Xiaoyan dan Zen Jian? Menanggapi hal itu Zen Zongfu tidak berniat untuk berputar-putar dengan Zen Bufan. Dirinya pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Zen Bufan memang benar. Dirinya benar-benar tidak bisa menyembunyikan hal ini dari Zen Bufan. Setelah itu Zen Zongfu pun langsung menuju ke topik. Di sisi lain Zen Bufan pada saat ini tersenyum.
dirinya segera berkata bahwa dirinya hanya punya beberapa kata untuk evaluasi mengenai Xiao Yan. Menurutnya pada saat ini Xiao Yan benar-benar seseorang dengan potensi yang tidak terbatas. Selain itu di bawah kepemimpinan Xiao Yan yang lahir entah dari mana dan dengan dukungan kekayaan yang tidak tertandingi, mungkin klan Xiao akan menjadi kelas 1 yang bertengger di puncak benua Dodi. Evaluasi tinggi dari Zhen Bufan ini mengejutkan semua tetua yang hadir. Mereka tidak pernah melihat Zhen Bufan membuat penilaian setinggi itu terhadap seseorang atau sebuah kekuatan. Sementara itu jantung Zhen Zongfu pada saat ini semakin melonjak dan dirinya bertanya dengan suara yang dalam. Zhen Zongfu berkata bahwa dirinya ingin tahu lebih detail mengenai hal ini. Menanggapi hal itu Zhen Bufan segera berkata jika kakak ingin mengetahui lebih detail, maka dirinya harus bertanya kepada putrinya yang sangat berharga. Zhen Ni mengolah seluruh Xiao Mansion untuk Xiao Yan selama bertahun-tahun, oleh karena itu Zhen Ni jelas tahu lebih banyak jika dibandingkan dengan Zhen Bufan, namun sejauh yang Zhen Bufan tahu ini benar-benar menakutkan. Menyadari maksud dari perkataan Zhen Bufan, Zhen Zongfu pun pada saat ini meminta Zhen Bufan untuk mengatakan kepadanya. Zhen Bufan akhirnya menghela nafas dan mulai berbicara dengan tegas. Zhen Bufan berkata bahwa dirinya akan mengatakan yang sebenarnya. Pada awalnya dirinya mencoba yang terbaik dan menghabiskan banyak uang untuk bekerja sama dengan Xiao Yan. Dirinya pada saat itu menjual 2 pil di pasar dan dapat mendatangkan keuntungan besar bagi aliansi bisnis. Namun ternyata Xiao Yan masih memiliki resep yang lebih baik jika dibandingkan dengan kedua pil yang sebelumnya dirinya sempurnakan. Mendengar hal itu para tertua dari keluarga Zhen pun seketika tersentak. Mereka bergumam kedua obat mujarab yang sebelumnya adalah obat yang hampir menduduki pasar obat mujarab pemulihan kelas bawah di benua Dodi. Apakah benar bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki resep yang lebih baik? Mendengar gumaman itu Zhen Bufan pada saat ini hanya bisa mengangguk dengan serius. Dirinya pun lanjut berkata bahwa itu memang masih ada. Hanya saja kecuali personil inti dari Xiao Mansion maka orang luar benar-benar tidak akan mengetahuinya. Zhen Bufan juga baru mengetahui ini sedikit setelah Zhen Ni keceplosan. Zhen Bufan juga pada saat ini benar-benar ingin tahu. Tetapi sayangnya Zhen Ni telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia di Xiao Mansion. Bahkan Zhen Ni tidak bisa mengatakan kepada Zhen Bufan yang merupakan pamannya. Dirinya hanya mengatakan bahwa itu adalah resep yang sangat menentang surga. Salah satu di antara pil ini adalah yang Xiao Yan gunakan untuk mengolah kekuatannya sendiri atau untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Mendengar hal itu Zhen Zongfu pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara itu tetua kedua pada saat ini merasa cemburu dengan prestise yang dimiliki oleh Xiao Yan. Dirinya pun bergumam bagaimana cara mereka bisa mendapatkan warisan tersebut. Menanggapi hal itu Zhen Bufan pun segera menoleh dan bertanya, apakah tetua kedua ingin merampoknya? Zhen Bufan pun tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata jika mereka melakukan hal itu atau merebut harta yang dimiliki oleh keluarga afiliasi, apakah kakak Zhen Zongfu masih layak menjadi kaisar umat manusia? Kemanakah wajah mereka akan ditaruh ketika mereka bepergian ke dunia luar? Mendengar perkataan Zhen Bufan ini itu tetua kedua dan ketua lain yang memiliki niat yang sama pun tersipu malu. Sementara itu Zhen Bufan lanjut berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu Xiao Yan adalah karakter orang yang lebih suka hancur daripada utuh. Jika mereka mendorongnya dengan tergesa-gesa maka itu akan menjadi masalah besar dan mereka akan segera dihancurkan. Mereka benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa. Selain itu para tertua juga belum tentu berani mengambilnya. Menanggapi hal itu Zhen Zongfu pun seketika terkejut dan bertanya, apa maksud Zhen Bufan? Mungkinkah keluarga Zhen tidak akan bisa memindahkan keluarga Xiao? Menanggapi hal itu Zhen Bufan pada saat ini tersenyum dan berkata dengan ringan. Dirinya berkata mungkin klan Xiao bisa dipindah tetapi keluarga Zhen kemungkinan tidak akan mampu membayar harganya. Setelah berbicara pada saat ini Zhen Bufan melihat wajah semua tertua yang pada saat ini menegang. Zhen Bufan pun menghela nafas dan melanjutkan bahwa nama belakangnya juga Zhen oleh karena itu sebaiknya dirinya akan mengatakan hal ini.
sepertinya semua orang di sini mengetahui bahwa Kaisar Monster telah membawa banyak orang untuk menuju ke Xiao Mansion. Menanggapi hal itu, tetua ketiga pun mengerutkan kening dan bergumam, memang benar Kaisar Monster membawa orang untuk mengunjungi Xiao Mansion secara langsung, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Kaisar Monster akan membela Xiao Yan. Mendengar hal itu, Zhen Bufan pun mendengus ringan dan bertanya, apakah mereka tahu untuk apa Kaisar Monster membawa orang ke Xiao Mansion? Mereka datang untuk menemui orang suci dari klan Monster. Xiao Yan telah mengembalikan orang suci dari klan Monster setelah dirinya berhasil menemukannya. Dengan permasalahan ini, klan Monster tidak akan duduk diam dan mengabaikan masalah yang dihadapi oleh klan Xiao. Selain itu, dirinya juga pernah mendengar bahwa Xiao Yan pernah membantu leluhur dari ras Monster. Semua orang seketika terkejut dengan perkataan dari Zhen Bufan sebelum akhirnya mereka tiba-tiba mengerti alasan sebenarnya mengapa ras Monster mengirim sejumlah besar pasukan. Sementara itu, di sisi lain Zhen Bufan pada saat ini lanjut menjelaskan, selain itu semua orang juga seharusnya sudah mengetahui berita bahwa King Haoran akan pindah ke mansion Kaisar Iblis. Melihat semua orang yang mengangguk, senyum di mata Zhen Bufan juga pada saat ini semakin kuat. Dirinya pun lanjut berbicara dengan santai, dengan berpindah ke mansion Kaisar Iblis, berarti posisinya sebagai Kaisar Iblis telah diakui oleh sebagian besar klan Iblis. Lalu hubungan antara King Haoran dan Xiao Yan ini benar-benar tidak biasa. Dirinya berpikir tidak ada yang berani menyangkal bahwa sebelum menyentuh Xiao Yan seseorang harus mempertimbangkan perasaan King Haoran. Selain itu, dirinya memiliki informasi lain dan menurut laporan dari mata-mata mereka, ketika Xiao Yan keluar dari gua pembantaian berdarah ada beberapa orang di sekitarnya. Mendengar hal itu, semua orang di keluarga Zhen mau tidak mau segera bertanya satu sama lain. Mereka segera bertanya, siapakah orang-orang yang pada saat itu berada di sekitar Xiao Yan? Zhen Bufan pada saat ini segera berkata bahwa pada saat itu ada Chaos Immortality dan hubungannya luar biasa. Semua orang seketika terkejut mendengar nama Chaos Immortality. Mereka bertanya-tanya, apakah Xiao Yan dan Chaos Immortality pada saat ini masih bersama? Mereka menyadari bahwa Chaos Immortality adalah tuan muda dari keluarga Warcraft. Oleh karena itu setiap orang harus menganggapnya dengan sangat penting. Sementara itu di sisi lain Zhen Bufan pada saat ini mengangguk. Dirinya lanjut berkata bahwa hubungan antara keduanya masih harus diverifikasi. Tetapi bisa menjalin hubungan dengan seorang dari keluarga Warcraft adalah hal yang hebat di benua Dodi. Setidaknya tidak ada orang lain lagi selain Xiao Yan yang melakukan hal ini. Selain itu potensi Xiao Yan sendiri juga mencengangkan dan dirinya telah menjadi orang nomor 1 di bawah bintang 5 dalam waktu singkat. Dengan semua yang baru saja dirinya bahas, bolehkah pada saat ini Zhen Bufan bertanya kepada semua orang, menurut mereka kekuatan mana yang akan mengasingkan kejeniusan yang tiada taranya seperti Xiao Yan? Tentu saja pertanyaan Zhen Bufan ini segera bergema di aula dan semua orang di keluarga Zhen benar-benar sangat terkejut. Zhen Zongfu juga pada saat ini terkejut namun dirinya dengan cepat kembali normal. Namun pada saat ini jari-jarinya sedikit gemetar mengungkapkan bahwa dirinya sedang tidak dalam suasana hati yang tenang. Akhirnya Zhen Zongfu pada saat ini segera berkata kepada Zhen Bufan. Dirinya berkata bahwa Zhen Bufan memiliki pendapat yang tinggi tentang Xiao Yan, sementara Zhen Zongfu tidak. Zhen Zongfu tidak tahu seberapa banyak Zhen Bufan memikirkan Xiao Yan. Apakah Zhen Bufan memiliki ide bagus tentang cara memenangkan hati Xiao Yan? Menanggapi hal itu Zhen Bufan pun menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dirinya pun lanjut berkata, namun karena Xiao Yan adalah anggota keluarga Zhen dan sekarang dirinya menarik perhatian dunia, oleh karena itu keluarga Zhen harus mengungkapkannya. Menanggapi hal tersebut tertua kedua segera membuka mulutnya dengan sedikit nada kebencian. Dirinya bertanya bagaimana mereka harus mengungkapkan hal ini. Meskipun potensi Xiao Yan sangat besar namun dalam analisis terakhir, dirinya hanyalah tertua dari keluarga afiliasi keluarga Zhen. Selain itu dirinya juga telah membuat kesalahan dengan menghancurkan Zhen Jian. Menanggapi hal itu Zhen Bufan pun segera menoleh ke arah ketua kedua dan berkata, sepertinya tetua kedua masih mengkhawatirkan Zhen Jian.
tidakkah mereka berpikir bahwa selama ini klan Xiao bisa bangkit sepertinya karena usaha mereka sendiri? Oleh karena itu dengan Xiao Yan membiarkan Zhen Jian hidup itu merupakan sebuah kebaikan yang benar-benar tulus dari Xiao Yan. Mereka benar-benar tidak pernah membantu atau bahkan memikirkan klan Xiao sebelumnya, sementara Xiao Yan masih memberikan wajah kepada keluarga Zhen dengan tidak membunuh Zhen Jian. Para tetua segera terdiam mendengar perkataan dan sindiran dari Zhen Bufan ini. Di sisi lain Zhen Zongfu pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak ingin berdebat bersama Zhen Bufan mengenai masalah ini. Semua orang tahu situasi dari keluarga Xiao sekarang, tetapi Zhen Zongfu masih cukup penasaran. Pada saat ini apakah Zhen Bufan memiliki rencana untuk keluarga Xiao? Menanggapi hal itu Zhen Bufan segera berkata bahwa dirinya telah memberi masukan dan pandangannya sebelumnya. Selanjutnya hanyalah permasalahan apa yang akan diputuskan oleh Zhen Zongfu. Mendengar hal itu Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar merenungkan semua permasalahan ini. Akhirnya setelah cukup lama dirinya pun membuat keputusan di dalam hatinya. Dirinya berkata setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Bufan, dirinya pada saat ini memiliki pemahaman umum tentang situasi dari klan Xiao. Keluarga Xiao adalah keluarga afiliasi dari keluarga Zhen miliknya dan merupakan kemuliaan bagi keluarga Zhen karena telah mencapai prestasi seperti itu dalam waktu yang singkat. Keluarga Zhen selalu pelit dengan mereka yang telah memberi kontribusi dan keluarga Zhen pasti akan membantu keluarga Xiao dengan murah hati. Mendengar perkataan ini semua tertua juga pada saat ini segera menyadari apa tujuan dari Zhen Zongfu. Akhirnya mereka pun segera setuju dan menaklukkan tangannya kepada Zhen Zongfu. Setelah itu adegan kembali ke Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar Bintang kelima. Xiaoyan telah melewati 4 iblis guntur dan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Tidak lama tiba saatnya bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan guntur kelima yang merupakan guntur terkuat. Semua orang pada saat ini benar-benar khawatir melihat keadaan Xiaoyan yang sudah melemah. Sementara itu Xiaoyan menggertakkan giginya dan bersiap menghadapi guntur yang bahkan besarnya 5 kali dari badan Xiaoyan. Pada akhirnya guntur pun segera menyambar dan Xiaoyan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Xiaoyan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan hingga ke tahap ekstrim. Lalu benturan di antara keduanya pun segera terjadi. Merasakan tekanan yang sangat dahsyat semua orang pada saat ini benar-benar khawatir. Mereka khawatir jika pertempuran ini terlalu lama maka kekuatan fisik Xiaoyan akan melemah. Mereka pada saat ini hanya bisa berharap Xiaoyan mampu bertahan di bawah tekanan guntur kelima ini. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan terus melesatkan serangannya yang berhantaman dengan guntur kelima. Akhirnya setelah cukup lama benturan yang sangat keras pun segera terjadi. Guntur kelima pada saat ini segera pecah dan menyebar di langit. Hal itu menandakan bahwa dirinya benar-benar telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu sosok Xiaoyan pada saat ini juga terpental dan menghantam tanah. Sehingga ada lubang segera tercipta di tempat Xiaoyan menghantam tanah. Semua orang pada saat ini khawatir dan bertanya-tanya, apakah Xiaoyan pada saat ini berakhir? Namun kekhawatiran mereka segera hilang setelah melihat energi langit dan bumi yang masuk ke dalam lubang di tanah. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini telah berhasil menghancurkan petir dan hanya tinggal menyerap energi yang tersisa. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera bangkit dari lubang dengan pakaian yang telah robek. Melihat adegan ini semua orang pun senang dan bergegas menghampiri Xiaoyan. Namun ketika mereka sampai tiba-tiba fenomena langit kembali berubah menjadi gelap, King Mu'er pun segera bertanya apakah yang telah terjadi. Sementara itu King Haoran yang masih tetap dengan ketenangannya segera menyadari hal ini. King Haoran pun segera berkata bahwa ini adalah penerobosan tahap kedua. Xiaoyan dan semua orang seketika bingung mendengar apa yang dikatakan oleh King Haoran. Lalu King Haoran pun segera menjelaskan bahwa Xiaoyan sebelumnya telah menyerap 3 benda aneh. Oleh karena itu energi yang berada di dalam tubuh Xiaoyan memungkinkan Xiaoyan tidak hanya menembus ke tahap awal bintang 5 Dodi. Pada saat ini sepertinya Xiaoyan akan menembus ke tahap menengah bintang 5 Dodi.
Mendengar hal itu semua orang seketika merasa gembira atas pencapaian yang didapatkan oleh Xiao Yan. Hanya Xiao Zhan yang pada saat ini benar-benar cemburu. Dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa kecepatan dari perkembangan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan benar-benar menakjubkan. Dengan begitu pelatihan mereka siang dan malam benar-benar memalukan jika dibandingkan dengan perkembangan Tuan Muda Xiao Yan. Tentu saja Nan Erming, Ziying dan yang lainnya pada saat ini benar-benar hanya bisa tersenyum mendengar perkataan Xiao Zhan. Karena apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan ini memang benar, bahkan sebentar lagi Tuan Muda Xiao Yan sepertinya akan menyusul kekuatan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menatap ke arah langit. Sementara itu Zhen Ni pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan lembut. Aura Xiao Yan pada saat ini tidak sebanding dengan Xiao Yan di masa lalu. Lalu lapisan kabut muncul di mata Zhen Ni yang lembab ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Ada kelegaan dan kegembiraan pada saat ini di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berhadapan dengan si Guntur. Dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini dan pengalaman penerobosan ke bintang 5 Dodi, maka tidak perlu waktu lama bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan si Guntur. Dan pada akhirnya dalam waktu singkat Xiao Yan pun telah menyelesaikan penerobosan keduanya. Setelah itu Xiao Yan pun segera menghampiri semua orang. Melihat semua ini King Haoran menahan senyum dan bertanya kepada Xiao Yan. King Haoran segera bertanya bagaimana perasaan saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menjawab pertanyaan King Haoran dengan sedikit rasa malu. Xiao Yan berkata bahwa rasanya benar-benar sangat enak. Xiao Yan merasa Doki bintang 5 tidak sebanding dengan bintang 4. Mendengar hal itu King Haoran dengan gembira menepuk pundak Xiao Yan dan berkata bahwa itu sangat bagus. Semua orang pada akhirnya segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan atas penerobosannya. Semua orang pada akhirnya segera berbincang-bincang dan tertawa terbahak-bahak dalam kebahagiaan. Lalu singkat cerita waktu bahagia pun selalu berjalan dengan singkat dan pada saat ini King Haoran akan membawa King Mu'er. Mereka akan pindah ke istana Kaisar Iblis dan menjalani kesibukan. Xiao Yan dan King Haoran pun mengucapkan beberapa kata perpisahan sebelum akhirnya mereka saling berpelukan. Setelah selesai King Haoran menoleh ke arah King Mu'er dan berkata bahwa dirinya akan menunggu King Mu'er di luar. King Haoran pun segera pergi sementara Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah King Mu'er. Xiao Yan bertanya berapa lamakah King Mu'er akan kembali. Selain itu bantu kakak King Haoran dan jangan membuat kakaknya marah. Menanggapi hal itu King Mu'er pada saat ini hanya bisa tersenyum tersipu malu. Akhirnya dirinya memberanikan diri dan berkata bahwa dirinya akan merindukan Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan sedikit malu. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya juga pasti akan merindukan King Mu'er. Keduanya pun saling mengucapkan perpisahan dan King Mu'er pun segera pergi. Setelah perpisahan ini Xiao Yan pada akhirnya segera memutuskan untuk memurnikan pil. Semua orang pada saat ini segera berpisah dan Xiao Yan segera mengajak Long Yi untuk pergi ke ruangan alkemis. Bersamaan dengan Lang Tian segera berteriak meminta Xiao Yan untuk menunggunya. Lang Tian pun segera tersenyum dan berkata bahwa dirinya punya permintaan dan dirinya ingin berlatih alkemis dengan Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar perkataan dari Lang Tian ini Xiao Yan pun bingung dan bertanya, mengapa mereka harus berlatih bersama? Lang Tian pun tersenyum malu-malu dan menggaruk kepalanya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa keterampilan alkemis Tuan Muda Xiao Yan lebih baik jika dibandingkan dengan Lang Tian. Oleh karena itu pada saat ini dirinya ingin melihatnya dengan baik. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan mengizinkan Lang Tian pergi. Akhirnya Xiao Yan, Lang Tian dan Long Yi segera pergi menuju ke ruang alkemis. Lalu setelah sampai di ruang alkemis Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Xiao Yan menatap ke arah semua bahan obat dan ruangan yang benar-benar dirinya kenal dan sudah lama dirinya tinggalkan. Xiao Yan pun bergumam bahwa dirinya belum memurnikan ramuan selama bertahun-tahun. Xiao Yan tidak menyangka bahwa ketika Xiao Yan masuk kali ini Xiao Yan sudah mencapai Dou di bintang 5.
Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Long Yi dan berkata bahwa pada saat ini akan ada banyak pil lightning peringkat kelima, selain itu juga masih ada yang peringkat keenam. Oleh karena itu Long Yi harus mencoba meningkatkan lebih banyak kekuatannya. Long Yi pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan kuali Yan Mou dan segera menangguhkannya di udara. Xiao Yan memulai proses pemurnian pil dan waktu pun terus berlalu. Semua yang ada di Xiao Mansion berjalan dengan tertib sesuai dengan rencana sebelumnya. Lalu suara guntur yang keras juga tampaknya menjadi pertanda kebangkitan Xiao Mansion akan segera terjadi. Waktu pun terus berjalan dan tanpa terasa musim semi telah berlalu. Semua orang pada saat ini segera berkumpul di aula Xiao Mansion, begitu juga dengan King Haoran yang ikut hadir. Ada ledakan tawa di antara kerumunan ketika semua orang berbincang-bincang. Pada saat ini hanya King Mu'er yang duduk di ambang pintu keluar aula dan terus melihat ke arah ruang alkemis. Dirinya pun bergumam mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak keluar. Setiap kali dirinya datang dirinya tidak pernah melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan benar-benar hanya tahu cara memurnikan obat dan mengapa dirinya tidak keluar untuk beristirahat. Bersamaan dengan gumaman tersebut suara Xiao Yan pun tiba-tiba terdengar di telinga King Mu'er. Xiao Yan meledek King Mu'er dengan berkata pantas saja dirinya terbersin sepanjang waktu. Ternyata pada saat ini ada seorang yang tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. King Mu'er pun melihat sekeliling dan segera menemukan Xiao Yan yang berada tepat di belakangnya. King Mu'er pada saat ini merasa malu dan hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan tersenyum dan meminta King Mu'er untuk mengikuti Xiao Yan ke aula. Xiao Yan segera meraih tangan King Mu'er dan keduanya segera berjalan menuju ke aula. Akhirnya semua orang pada saat ini segera berkumpul dan duduk di kursinya masing-masing. King Haoran segera berkata akhirnya Xiao Yan telah keluar dari ruangan alkemis. Semua orang pun gembira karena Xiao Yan pada saat ini telah kembali. Sementara itu Le Shaolong mengerutkan kening dengan bingung dan bertanya mengapa Tuan Muda Xiao Yan sendirian, di manakah Lang Tian dan Long Yi. Menanggapi hal itu Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa Lang Tian benar-benar seseorang yang terobsesi untuk mempelajari teknik alkemis, oleh karena itu dirinya sangat enggan untuk keluar. Sementara Long Yi pada saat ini sedang mencerna pil lightning dari proses alkemis. Pada titik ini Xiao Yan berhenti berbicara sebelum akhirnya menoleh ke arah semua orang. Akhirnya Xiao Yan segera berkata apakah mereka bisa menebak level apakah Long Yi pada saat ini. Menanggapi pertanyaan tersebut semua orang menatap ke arah Xiao Yan dengan rasa penasaran. Sementara itu Xiao Zhan merenung mengingat sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa dirinya sering melihat adanya pil lightning di atas langit. Menurut perkiraannya apakah Long Yi pada saat ini telah berada di tahap pertengahan bintang 5 Dodi. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan tidak membuka mulutnya. Menyadari arti dari senyuman Xiao Yan ini Xiao Zhan pun seketika terkejut dan bertanya. Xiao Zhan bertanya mungkinkah Long Yi pada saat ini telah mencapai tahap akhir bintang kelima Dodi. Semua orang seketika tersentak dan berkata bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat Long Yi benar-benar telah mencapai tahap akhir bintang kelima Dodi. Melihat ekspresi dari semua orang yang tercengang Xiao Yan pada saat ini tersenyum puas. Xiao Yan berkata bahwa kali ini ada begitu banyak pil dan kilat dari peringkat kelima dan keenam. Hal itu cukup untuk membuat Long Yi mengalami peningkatan yang besar. Selain itu pada saat ini Long Yi belum selesai menyerap lightning dan ketika dirinya selesai menyerap semuanya mungkin akan ada lagi peningkatan. Semua orang pada saat ini hanya bisa menghembuskan nafas berat. Mendengar hal itu semua orang pun pada saat ini segera berbincang-bincang santai. Di tengah pembicaraan ini Le Shaolong pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan. Le Shaolong bertanya bagaimana dengan proses alkemis Tuan Muda kali ini. Semua orang pada saat ini tidak sabar ingin mengetahui apa yang telah dimurnikan oleh Tuan Muda Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tertawa. Di tengah-tengah tatapan semua orang, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata bahwa ada sebanyak 14 cinta jiwa telah disempurnakan.
semua orang akan dibagi satu persatu dan Xiao Yan memiliki 2 cadangan. Sementara itu untuk pil hati ungu pada saat ini semua bahannya benar-benar telah habis. Total lebih dari 1.400 pil telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Dengan kata lain akan ada lebih dari 1.400 Doudi bintang 5 di tim utama Xiao Mansion dan Xiao Yan memperkirakan akan ada total 1.500 Doudi. Aula di Xiao Mansion seketika mendidih dan semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Semua orang benar-benar dipenuhi kegembiraan dengan informasi yang baru saja disampaikan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yao memegang janggut abu-abunya dengan penuh semangat. Air mata tanpa sadar mengalir di matanya dan dirinya segera mulai berbicara. Xiao Yao berkata dengan 1.500 Doudi bintang 5. Bukankah Xiao Mansion akan segera memasuki barisan pasukan kelas 1 di benua Doudi? Menanggapi hal itu Le Shaolong juga pada saat ini segera berkata dengan penuh semangat. Le Shaolong berkata bahwa pada saat ini ada Doudi bintang 4 yang dirinya miliki dan jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Selain itu lebih dari 1.000 orang ini semuanya telah dipilih dengan cermat dan bakat kultivasi mereka semuanya adalah pilihan teratas. Selama mereka menembus penghalang bintang kelima, pada waktunya akan ada banyak Doudi bintang 6 dan 7 yang lahir. Xiao Yao pada saat ini benar-benar terkejut dan berkata, apakah maksud Le Shaolong Xiao Mansion pada akhirnya akan menjadi kekuatan super? Le Shaolong pun mengangguk dengan puas dan semua orang pada saat ini benar-benar sangat bahagia. Sementara itu di sisi lain King Haoran pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya. King Haoran segera berkata bahwa hanya permasalahan waktu sebelum Xiao Mansion tumbuh menjadi kekuatan super. Namun ketika memikirkan hal ini King Haoran memiliki sebuah pandangan. Jika semua ini telah berjalan maka kekuatan Xiao Mansion terlalu menakutkan. Oleh karena itu kekuatan ini tidak boleh bocor sebelum tumbuh sepenuhnya. Jika tidak maka itu akan menyebabkan pukulan di luar imajinasi mereka. Hati Xiao Yan seketika tergerak saat dirinya mendengar perkataan King Haoran. Xiao Yan pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang benar. Hal ini harus diklasifikasikan sebagai rahasia utama dari Xiao Mansion. Oleh karena itu Xiao Yan akan menyerahkan kepada Zenni untuk permasalahan ini. Lalu Zenni pun akhirnya mengangguk setelah mendengar instruksi dari Xiao Yan. Merasa permasalahan ini telah terpecahkan semua orang pada saat ini segera berbincang-bincang di warung kebanggaan Bude Yanti demi kemajuan negara.